Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti dengan nomor NIM 2008102014. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C dan dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Saifullah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, metode, model, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran setelah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran berkenaan dengan model pembelajaran, seperti kata Burj, Deutsche, dan Marsa, Dedi Supriyawan, dan Ahmad Bunyamin Suraisega 1990 mengatakan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, yang keempat model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Yang kedua, pengertian strategi. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya, diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dan rangka pencapaian tujuan dalam pengertian luas, sebagaimana yang dikemukakan Neumann dan Logan Abid Syamsuddin Makmun 2003, mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran atau disebut target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau disebut basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau yang disebut kriteria dan patokan ukuran atau yang disebut standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement yang disebut usaha. Pendapat lain, sementara itu, Kem Wina Senjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran Jenderal J.R. David, Wina Senjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dan menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketetapan penggunaan suatu model akan menunjukkan fungsional strategi dalam kegiatan pembelajaran. Istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, sebab secara umum
Menurut Kamus Purwadinata 1976, metode adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris, artinya melewati jalan atau cara untuk memperoleh sesuatu. Nah, selanjutnya kedudukan metode dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dorongan, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada warga belajar dan terus mau belajar. Yang kedua, pengungkap tumbuhnya niat belajar, yaitu cara dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar warga belajar yang didasarkan pada kebutuhannya. Yang ketiga, penyampaian bahan belajar, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pencipta iklim belajar yang kondusif, yaitu cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi warga belajar untuk belajar. Yang kelima, tenaga untuk melahirkan kreativitas, yaitu cara untuk menumbuhkan kreativitas warga dalam belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, pendorong untuk penilaian diri dari proses dan hasil belajar, yaitu cara untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar, cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada siswa, student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Macam-macam pendekatan ada dua. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar pada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi secara sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih dapat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat inovatif, yaitu konsep-konsep dalam prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Langkah-langkah penggunaan pendekatan ekspositori. A. Sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip, dasar serta contoh konkretnya. Pada langkah ini, sumber belajar dapat menggunakan berbagai metode yang dianggap tepat untuk menyampaikan informasi. B. Pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, baik dilakukan oleh sumber belajar atau warga belajar atau bersama antara sumber belajar dan warga belajar. Yang kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analisis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Warga belajar dituntut untuk dapat menggunakan sejumlah pertanyaan secara sistematis terhadap objek yang dipelajarinya, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan dari hasil informasi yang diperolehnya.
Peran sumber belajar dalam penggunaan pendekatan inquiry ini adalah sebagai pembimbing atau fasilitator yang dapat mengarahkan warga belajar dalam kegiatan pembelajarannya secara efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menggunakan pendekatan inquiry ada 6. Yang pertama, simulation. Sumber belajar memulai bertanya, mengajukan persoalan atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. B. Problem statement. Warga belajar diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dan hipotesis. C. Data collection. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, warga belajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objeknya, dan mewawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. D. Data processing. Semua informasi itu diolah, dilacak, diklasifikasikan, didistribusikan, ditabulasikan kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. E. Verification. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada tersebut, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. F. Generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, maka warga belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Yang terakhir, teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasi suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang siswanya relatif terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.